Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam perkuliahan pengolahan data perikanan, saya akan memberikan materi tentang validasi data. Sebagai pengingat, dalam proses penarikan kesimpulan, umumnya kita mengumpulkan data, untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam proses analisis, dan kita tarik kesimpulan. Kita tidak mungkin mengambil kesimpulan hanya dari satu datum. Kesimpulan yang ditarik dari semakin banyak data menunjukkan peluang benar yang semakin tinggi dan peluang kesalahan yang semakin rendah. Agar mudah dalam penarikan kesimpulan, data perlu dianalisis. Namun sebelum kita analisis, data harus kita pastikan mengikuti keteraturan yang konsisten atau tervalidasi dan sesuai dengan aslinya dari lapang atau terverifikasi. Namun, data bisa saja mengalami kesalahan dalam bentuk yang pertama adalah ketika responden tidak memberikan jawaban yang tepat sesuai fakta ketika enumerator melakukan survei. Yang kedua, jawaban responden tepat, namun enumerator melakukan pencatatan yang berbeda dari jawaban responden. Dan yang ketiga adalah data dari responden dan enumerator sudah benar, namun terjadi kesalahan saat data ditransfer ke dalam komputer oleh tabulator. Untuk mengurangi peluang dari kombinasi ketiga kesalahan tersebut, maka dilakukan proses yang kita sebut sebagai validasi data. Validasi data ialah pemeriksaan terhadap data secara otomatis oleh komputer untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan sudah pantas dan masuk akal. Contohnya adalah misal kita punya data panjang ikan lemuru di Selat Bali yang umumnya berkisar 10 hingga 20 cm. Seorang peneliti membuat setting metadata pada database bahwa data panjang ikan lemuru yang dia masukkan bervariasi dari paling rendah adalah 5 cm dan paling tinggi 25 cm. Di luar panjang tersebut akan dianggap tidak valid dan ditolak oleh sistem tabulasi. Dalam software Excel, maka menunya adalah data, kemudian kita masuk ke dalam submenu data validation. Suatu saat seorang mendapatkan spesimen ikan lemuru pada ukuran 27 cm. Nah, jika angka tersebut kita masukkan, maka kita akan lihat di sini untuk kolom length data validation, di sini angkanya adalah minimum 5 hingga 25. Jadi saat kita masukkan data yang akurat 27, maka sistem akan menolak dan dianggap tidak valid meskipun data tersebut akurat. Untuk selanjutnya, pada kolom sex, di sini sudah tervalidasi bahwa hanya boleh diisi 1 dan 2 saja. 1 jantan, 2 betina. Jika misalnya kita tidak mengetahui jenis kelamin dari suatu spesies, misalnya kita notasikan 0, maka sistem akan menolak data akurat tersebut dan menganggapnya tidak valid dan akan tertolak oleh sistem. Untuk weight atau berat, kita tidak perlu membuat data validation karena range-nya sangat besar sekali. Selanjutnya, pada proses verifikasi, yaitu adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam komputer tepat sama dengan sumber aslinya. Jadi dari responden sama dengan apa yang masuk ke dalam komputer. Verifikasi data ini didefinisikan sebagai proses di mana berbagai jenis data diperiksa untuk keakuratan dan inkonsistensi setelah migrasi data dilakukan.
Metodenya ada dua macam. Yang pertama adalah entry ganda, yaitu adalah memasukkan data dua kali. Misalnya di sini kita punya tabulator 1 yang akan menghasilkan salinan yang pertama, kemudian ada tabulator 2 menghasilkan salinan yang kedua untuk data yang sama, kemudian kita bandingkan hasilnya. Metode ini menggandakan beban kerja. Jadi semakin banyak orang, maka akan semakin banyak juga cost atau biaya yang digunakan untuk entry data. Yang kedua adalah proofreading data. Metode ini melibatkan seseorang yang memeriksa data yang dimasukkan terhadap dokumen asli. Jadi di sini ada tabulator yang akan mengerjakan proses tabulasi. Selanjutnya ada seseorang yang berfungsi sebagai proofreader untuk mengerjakan proses proofread atau pemeriksaan kembali. Metode ini memakan waktu dan juga mahal karena ada tambahan proses dan tambahan orang, dan akan meningkatkan waktu penyelesaian juga meningkatkan biaya. Yang perlu kita pahami sampai pada slide ini adalah beda antara validasi dan verifikasi. Jadi validasi itu untuk memastikan sesuai dengan persyaratan data sistem, dan verifikasi itu memastikan pengguna tidak melakukan kesalahan saat entry data ke komputer. Selanjutnya, saya akan memberikan trik validasi dan verifikasi. Kita bisa buka di file ini, biodata mahasiswa PDP tahun 2015 semester genap. Jadi, pada data ini terdapat banyak sekali sheet, ada 14 sheet, ada judul, form, variabel, kelas ID, PS ID, sex ID, start ID, prop ID, cup ID, hingga data. Sheet yang terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom yang sudah tervalidasi. Jadi antara 1 hingga 8 kelas. Kemudian PSID atau program studi ID hanya ada 5 program studi saja. Untuk sex ID tervalidasi 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kolom tinggi dan berat kita tidak bisa memvalidasi kedua kolom ini. Karena kisarannya akan sangat besar sekali. Namun kita yakin bahwa mahasiswa FPIK tingginya adalah lebih dari 100 cm dan beratnya juga lebih dari 30 kg. Namun pada saat kita plot pada grafik ini kita bisa lihat bahwa ada 3 data aneh. Di sini ada seseorang yang memiliki tinggi badan 178 cm dan berat 100 kg. Kemudian seseorang yang memiliki tinggi badan 178 dan berat 100 kg. Ini seseorang memiliki tinggi badan 16 cm dan berat 51 kg. Jadi kedua ini kita anggap sebagai data invalid. Kemudian ini adalah data outlier. Nah, proses validasi sebenarnya bisa dilakukan oleh tabulator. Namun karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan alokasi waktu, maka akan kita lakukan verifikasi yang ditanyakan oleh analisis ke tabulator. Caranya adalah misalnya untuk data yang 100 tinggi 176, kemudian beratnya adalah 0. Caranya adalah seperti ini. Pertama, data kita filter terlebih dahulu. Kemudian pada tinggi kita hanya pilih yang 176 saja. Kemudian untuk berat kita hanya pilih yang 0 saja. Nah, kita sudah tahu di sini bahwa
Data ini merupakan mahasiswa dari Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan pada kelas ID 3. Nah, pada kelas ID 3 itu ditabulasi oleh Pak Devi dan Bu Yuni. Dalam hal ini adalah mahasiswa dari Prodi Budidaya Perairan dan berjenis kelamin pria. Nah, seperti pada data pertama, Bu Yuni dan Pak Devi kembali bisa memberikan respon dalam bentuk klarifikasi setelah melakukan pemeriksaan ulang terhadap data hardcode. Nah, untuk selanjutnya adalah materi tentang interpolasi data. Jadi silakan buka ini, file ini yang merupakan perkembangan jumlah nelayan, nelayan penuh, sampingan utama, dan sampingan tambahan di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat di sini bahwa ada data yang aneh. Jadi data tersebut adalah pada tahun 2002 jumlah nelayan hanya mencapai 1.277 sekian. Namun pada tahun 2003 jumlah nelayan meningkat 450.000 orang. Namun pada tahun berikutnya kembali lagi turun. Nah, ini juga dialami oleh tahun 2006 dan tahun 2002. Nah, memperhatikan bukti-bukti pada tingkat kebijakan, ketiga data aneh tersebut sepertinya tidak mungkin terjadi karena pengaruh kebijakan atau ekonomi yang tidak stabil, maka kita bisa simpulkan bahwa mungkin saja terjadi kesalahan pada saat kompilasi data oleh DJPT. Nah, analisis melakukan interpolasi terhadap ketiga data yang aneh tersebut. Data tahun 2003 kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan penjumlahan antara data sebelum dan sesudahnya dan dibagi dua. Kita bisa lihat di sini bahwa data tahun 2003 ini sangat tinggi sekali, maka kita harus menggantinya. Nah, ini tahun 2012 juga aneh, maka kita harus menggantinya dengan data dari tahun 2002 ditambah dengan data dari tahun 2004, kemudian kita bagi dua, dan hasilnya adalah 1.229 orang. Itu juga berlaku untuk tahun 2006 dan 2012. Setelah kita lakukan interpolasi data, maka kita akan peroleh grafik semacam ini. Jadi data lebih smooth, sehingga akan lebih mudah untuk kita analisis. Selanjutnya, setelah kita lakukan interpolasi, maka grafiknya seperti ini. Maka sebenarnya kita ketahui bahwa dari tahun 2000 hingga 2010, jumlah nelayan cenderung turun. Pada awal tahun 2011, pemerintah melepas paket subsidi dalam bentuk training dan bantuan perahu penangkapan hingga tahun 2014. Jadi hal ini, jadi nelayan meningkat bukan karena meningkatnya keuntungan, tapi karena turunnya biaya operasional. Selanjutnya ini adalah ringkasannya. Jadi sebelum proses analisis, data harus diperiksa secara cermat dalam proses validasi dan verifikasi, karena ketika sudah terkompilasi di pusat data, maka akan sulit sekali untuk bisa melakukan proses validasi dan verifikasi. Jika tetap ada data terkompilasi yang meragukan, maka kita bisa melakukan interpolasi data. Namun, itu bisa dilakukan sepanjang memang prosesnya menghasilkan data
dengan penjelasan yang sangat logis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi, kita bisa diskusikan di Google Classroom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.